pelan-pelan orang yang sudah menikmati mau bayar kemudian. Kalau Pak Jokowi di Solo ini susah negonya, udah gua jalanin dulu, dan kemudian memang harus ada beban tambahan yang harus dia pikirin terus tiap tahunnya. Nah, bagaimana kombinasi yang pas, itu tadi pertanyaannya dengan Pak Ahok. Nah, yang kedua saya kira menarik ya, persoalan jaminan kesehatan itu persoalan bukan cuman sekadar niat baik, tapi ada tantangan besar yang secara nyata kita hadapi sekarang. Dan kalau itu tidak direspon secara tepat, nyaris bangsa ini saya kira bisa kelelep dibanding negara lain. Nah, pertanyaan terakhir dari Pak Ahok ya, pasnya itu seperti apa model Jakarta ini? Barangkali saya mau mengundang dulu dari siapa ya? Barangkali Pak Hasbullah atau nih Bung Indra bisa komentar mungkin secara umum dulu, tapi nanti pelan-pelan kita coba bantu rumusin. Seandainya daerah bisa membuat contoh supaya BPJS kesehatan ini bisa betul-betul jalan 1 Januari 2014, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bukan kampanye ya, Bung Ahok. Kalau kampanye ini duduk saya salah ini. Nanti dipantau ternyata saya pendukung salah satu dari kandidat. Padahal saya sedang melaksanakan tugas bagaimana pemilu ini berjalan lancar di Jakarta. Teman-teman sekalian, bahwa ceritanya Bung Ahok ini memang sangat menarik. Saya ingin menceritakan sedikit terakhir perkembangan yang ada dari Kementerian Kesehatan terkait dengan RPP dan Perpres. Nanti juga mungkin Pak Hasbullah bisa tambahkan bahwa untuk orang miskin itu formula tentang besarannya itu memang belum ditetapkan secara konkret. Apakah tetap 6.500, apakah 10.000, apakah 15.000. Kemudian yang kedua, tolok ukur siapa yang dimaksud dengan fakir miskin dan orang tidak mampu itu juga belum putus. Tetapi dari Komite Aksi Jaminan Sosial KAJS sudah mencanangkan yang dimaksud dengan miskin itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Jelas di situ dinyatakan dalam pasal 1 ayat angka 1-nya, yang dimaksud dengan fakir miskin adalah orang yang tidak punya penghasilan atau punya penghasilan tetapi tidak menutupi untuk kehidupan yang layak. Nah, karena kata ada layak, KAJS merujuk kepada Undang-Undang 13 2003 dengan mengacu pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Untuk menentukan layak, maka dilakukanlah survei oleh Dewan Pengupahan yang untuk menetapkan upah minimum atas dasar kebutuhan hidup layak. Dengan demikian kita artikan bahwa fakir miskin dan orang tidak mampu adalah orang yang punya penghasilan tidak mencapai upah minimum. Dan itu harus ditanggung oleh negara. Dan karena itu harus tanggung negara. Itu KAJS masih bertahan sampai hari ini. Untuk sikap itu masih bertahan. Nah, terkait sedikit dikaitkan dengan Bung Ahok tadi. Nah, sekarang bagaimana Jakarta kan gitu? Sebelum kita nanti balik lagi ke nasional, kita coba dulu ke Jakarta. Apakah nanti Gubernur Jakarta siapapun dia, mudah-mudahan kita berharap Bung Ahok bisa jadi, sanggup enggak untuk menjamin itu? Karena Jakarta untuk mengukur fakir miskin itu ya gampang-gampang susah.
Kalau dibilang orang itu miskin, pemulung, pakai HP. Ya kan? Di kampungnya punya motor. Bahkan ada yang rumahnya juga sudah bertingkat. Saya tahu itu. Di Jakarta dia pemulung. Berobat nggak sanggup. Nah ini tantangan. Jakarta memang penuh dengan aneka ragam tipu muslihat, bukan hanya dari pejabat negaranya, dari rakyatnya juga penuh tipu muslihat. Jadi hati-hati juga itu orang Jakarta. Ini dalam kategori untuk memberikan jaminan kepada orang miskin. Kemudian yang kedua, yang menjadi concern KAJS juga, termasuk BPJS Pos di sini, bahwa kami menolak konsep dengan istilah paket. Karena konsep yang ditawarkan oleh Kemenkes dalam 3 kali rapat kita Pak Asbullah ya, bahwa ada dengan Kemenkes dengan juga stakeholder yang terkait dengan kesehatan, itu mereka pakai istilah paket. Kami tolak tidak. Karena undang-undang KSJSN maupun undang-undang BPJS tidak mengenal istilah paket. Yang dikenal adalah manfaat jaminan kesehatan dari mulai preventif, kuratif sampai tif-tif yang lainnya itu. Ada 4 tif di belakang. Itu tekanan kita. Kita nggak mau. Nah, dari kebetulan salah satu setingkat dirjen ya Pak, saya nggak tahu itu sepakat itu dengan KAJS yang dari kesehatan. Kita harus hapus itu, nggak pakai. Kami nggak mau istilah paket. Kami maunya pokoknya dari mulai dia preventif, persiapan sakit untuk tidak menjadi sakit, misalnya diadakan gizi ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke RT RW, sampai pengobatan rawat inap. Dan penyakitnya tidak ada batas. Konsen kita yang ketiga seperti Bung Ahok tadi katakan, bahwa boleh saja sistem rujukan, tetapi portabilitas harus diberlakukan. Karena di situ disimpangkan, enggak dikaburkan. Kita kuatkan portabilitas harus. Kalau rujukan kan sekedar ketika kita memang sedang menetap di suatu tempat, Jakarta misalnya. Tapi kan kita juga kadang-kadang ada di Bangka Belitung, ada di Papua, ada di Jawa Tengah, ada di Karawang, ada di mana-mana. Nah, ketika kita berada di mana-mana itu di luar kita menetap, sakit, kartu yang single identity number ini harus berlaku. Saya belum masuk ke pertanyaan Bung Ahok nanti ke pernyataan Bung Ahok di 2012 ini. Nah, yang keempat masuk ke wilayah itu Bung Ahok. Kalau bicaranya kan ini tinggal 2012. Gubernur ini besok Juli, 11 Juli sampai 2014 1 Januari. Nah, kalau saya sih inginnya dalam konteks kontes untuk mencapai gubernur oleh siapa saja. Jakarta ini di kantor-kantor Pemda dari mulai kantor gubernuran sampai di kelurahan itu puluhan ribu. Itu pekerja berstatus PHR, pekerja harian lepas yang sudah puluhan tahun, dan dia nggak masuk dalam kategori fakir miskin karena pendataan oleh BPS. BPS mengatakan bahwa orang yang berpenghasilan di bawah berapa? $2 sebulan ya? Atau berapa itu? Nah, karena mereka punya upah, walaupun upahnya tidak juga masih di bawah minimum, sekitar 500 ribuan, dibayar per 3 bulan sekali di Bung Ahok. Nah, calon gubernur harus tahu nih, bahwa PHL itu dibayar 3 bulan sekali. Ada lagi yang namanya PPT, PTT, pekerja tidak tetap. Nah, rata-rata tuh Satpol PP tuh PTT tuh. Dan gak ada jaminan. Ditambah lagi honorer, bukan hanya buruh.
Banyak di kantor-kantor Pemda itu honorer. Padahal waktu kerja mereka sama dengan waktu kerja pekerja tetap. Nggak ada jaminan. Maksud saya, sambil mempersiapkan 2014 agar BPJS Kesehatan ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, kira-kira apa konsep yang harus ditawarkan kepada masyarakat dengan menyatakan bahwa seluruh pekerja-pekerja PHL, PTT, honorer ini mendapatkan jaminan di situ. So, pada dasarnya pemerintah itu banyak yang melanggar undang-undang. Bagaimana ada pekerja harian lepas bisa puluhan tahun? Sebab kalau kita mau perkarakan, hampir semua pemerintahan itu bisa kita perkarakan. Ya? Ini yang pegawai Pemda. Pemda juga yang di kementerian juga. BUMD, BUMN banyak, puluhan ribu. Kalau pengisah-isah ke Taman Suropati pagi hari Minggu itu ngobrolnya mereka, Pak udah berapa tahun Pak? Udah baru 27 tahun. baru. Bapak dapat jaminan apa? Ya kalau sakit mah itu ada warung bodrek gitu kan. Paling puskesmas sih oke lah, tapi kalau tidak dirawat nggak ada jaminan, karena dia bukan pegawai Pemda. Nah maksud saya itu konsentrasi itu akan lain itu perhatian masyarakat. Yang keempat yang mungkin yang harus dikonsentrasi, bagaimana orang-orang yang kebetulan mencari nafkahnya di kaki lima itu dengan penghasilan yang sederhana itu mendapatkan jaminan, baik jaminan kesehatannya maupun jaminan tidak digusur secara sia-sia seperti kayak tadi yang disebut itu kan, kampret segala macam itu kan, yang gitu. Udah dia mencari rezeki halal, pemerintah yang memberikan tempat pekerjaan digusur, diusir lagi kayak anjing. Nah ini kita nggak mau. Nah oleh karenanya dalam konteks jaminan kesehatan ini kita berharap justru Gubernur DKI Jakarta yang 2012 akan lahir 11 Juli nanti itu justru tidak sekedar menggambarkan apa dan bagaimana polanya, tapi justru mendorong agar